Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang biofluida ya. Nah, kita lanjut. Di sini kajian hidrodinamika dalam fisika ya. Nah, ini tapi kita lihatnya lebih ke kesehatannya. Di kesehatannya juga ada fluidanya. Nah, kita lihat definisi si fluida itu sendiri apa? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, yang terdiri dari zat cair dan gas. Karena ada juga fluida yang tak mengalir. Nah, kita yang mau kita pelajarin itu ada yang hidrostatika sama hidrodinamika. Kalau yang hidrostatika berarti fluidanya tak mengalir ya. Kalau yang mengalir hidrodinamika. Seperti kita mau belajar yang hidrodinamika ya. Kita skip dulu yang hidrostatika. Nah, ini kita mau mempelajari mekanika fluidanya dulu. Jadi definisinya fluida adalah zat yang dapat mengalir atau disebut zat alir. Jadi fluida ini biasanya ke zat cair sama ke gas. Karena dia zat alir, kita punya dua jenis aliran, yaitu ada laminar dan turbulensi. Kalau laminar itu teratur, lambat, dan searah. Ini laminar. Kalau turbulensi dia nggak teratur, cepat, dan tidak terarah. Nah, ini contohnya gambarnya yang A ini laminar, ini yang B turbulensi. Kita bedakan antara fluida zat alir untuk zat cair sama gas. Kalau zat cair itu molekulnya terikat secara longgar tapi berdekatan. Tekanan yang terjadi karena gaya gravitasi, tekanan terjadi tegak lurus bidang. Sedangkan untuk di gas, molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan akibat tumbukan antar molekul dan tekanan terjadi tidak tegak lurus, yaitu bedanya zat cair sama gas. Di sini karena belajar fluida zat alirnya yang kita pelajarin khususnya darah ya, kecepatan di darah. Di sini ada main complication high blood pressure, jadi dia ke otak, blood ya kan, retina, heart, kidney. Nah, ini banyak ya. Jadi kalau bisa jangan sampai terkena tekanan darah tinggi. Nah, ini yang mau kita pelajarin tekanan di tubuh, yaitu ada di sistem peredaran darah, tekanan pada kantung kemih, tekanan cerebrospinal, tekanan pada mata, dan pada kerangka. Di mata kita itu ada fluida ya, cairan. Nah, fluida ini gunanya untuk melindungi retina. Nah, kalau misalnya kornea kita dapat tekanan yang keras, tekanan ini akan ditransmisikan ke bagian dalam mata dan disampaikan ke retina serta saraf optik. Ada namanya penyakit glaukoma. Glaukoma itu terjadi peningkatan tekanan dalam mata. Nah, ini biasanya untuk orang yang udah tua kan. Ini kenapa? Karena ada akumulasi fluida akibat drainase cairan aqueousnya terganggu. Nah, kalau nggak ditanganin, tekanan ini meningkat. Nah, kalau meningkat menekan retina dan saraf optik sehingga menyebabkan kebutaan kalau tidak cepat ditangani. Biasanya ini dioperasi ya. Kemudian ada hukum-hukum hidrostatika. Ini yang pengulaannya Pascal ya. Pascal mengatakan bahwa tekanan pada suatu titik akan diteruskan ke semua titik lain secara sama. Artinya, bila tekanan pada suatu titik dalam zat cair ditambah dengan suatu harga, maka tekanan semua di titik tempat lain itu akan bertambah juga dengan harga yang sama. Jadi misal tangan kamu dikasih beban 10 kilo, berarti titik-titik yang dikasih tekanan itu akan merasakan 10 kilo itu juga. Ini ilustrasinya ya. Untuk matematikasnya P1 sama P2. Nah, ini P ini lambang dari tekanan ya. Dari kata ini dia. Pressure
Rumusnya F1/A1, gaya dibagi luas ya. F-nya force, A-nya area ya, luas ya. Ini force per area. Kemudian kita mau pelajari tentang tekanan resistensi aliran darah. Nah, darah ini yang kita mau pelajarin adalah suatu fluida yang mengalir melalui wadah. Wadahnya itu adalah pembuluh darah dan pergerakannya. Sedangkan tekanan darah adalah tekanan yang dikeluarkan oleh darah di sistem sirkulasi atau sistem vaskular terhadap dinding pembuluh darah. Itu yang disebut tekanan darah. Nah, fluida ini mengalir menuruni gradien tekanan, yaitu dari area yang tekanannya tinggi ke area tekanan rendah. Jadi yang paling penting adalah perbedaan tekanannya, bukan besar tekanan itu sendiri. Sedangkan ada yang disebut dengan resistensi. Resistensi itu adalah kecenderungan untuk melawan aliran. Nah, ini sebagian besar si resistensi ini terjadi di kapiler, sirkulasi perifer. Jadi si resistensi pada sistem sirkulasi ini disebut juga resistensi perifer resistansi, karena biasanya terjadi di kapiler sama sirkulasi perifer. Nah, ini resistansi ini bergantung sama 3 faktor, yaitu viskositas, kekentalannya ya, nanti kita pelajarin, kemudian panjang pembuluh darahnya, sama diameter pembuluh darah. Jadi biasanya kalau dalam fisika itu fluida kita belajar tentang air yang mengalir dalam pipa. Khusus di fisika kesehatan ini yang kita pelajarin adalah darah dengan pembuluh darahnya. Nah, ini sistem peredaran darahnya. Ini di bukunya ini ya, Sternhard dan Ken, properti pada sistem kardiovaskular manusia dewasa ya. Biasanya rata-rata tekanan di arteri besar itu sekitar 12,8 kilopascal. Sedangkan kalau pada tekanan di venanya 1,07 kilopascal. Untuk volume darah khusus yang berat badannya 70 kilo itu sekitar 5,2 liter. Waktu yang diperlukan untuk satu putaran, jadi ini darah perputarannya itu butuh waktu 54 detik. Untuk debit jantungnya 9,7 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Untuk kekentalan darah itu 2,084 kali 10 pangkat min 3 pascal. Untuk rapat massa darahnya 1,0595 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini secara umum ya. Untuk aliran darah, kecepatan aliran darah itu bisa didefinisikan sebagai volume darah yang mengalir melalui pembuluh darah pada suatu periode tertentu, mililiter per menit. Dinding pembuluh darah ini mempengaruhi pergerakan cairan. Pengukuran kecepatan aliran darah dilakukan dengan ultrasonografi, ini pakai efek Doppler. Nah, tekanan biasanya meningkatkan aliran darah, sehingga resistansinya akan menurunkan aliran darah. Jadi rumusnya adalah kecepatan tekanan dibagi resistensi. Kalau tekanan meningkatkan aliran darah, kalau resistensi justru menurunkan kan, menghambat. Nah, untuk jenis alirannya tadi yang udah dijelasin, ada aliran laminar ya kan, yang datar, lambat, itu kan searah. Ada juga yang turbulen, cepat, mendadak. Kita lihat karakteristiknya. Kalau laminar itu kecepatannya rendah, tapi kalau turbulen kecepatannya tinggi ya. Ini turbulen terjadi di permukaan laut, sedangkan laminar ini pada kedalaman tertentu. Nah, di sini perputarannya ya. Untuk si darah yang ada di jantung ini, pertama darah beredar ke seluruh tubuh. Pertama mulai dari otak ke paru-paru, itu karena adanya si jantung. Ini ada pembuluh kapiler ya,